Halo Sobat Kontang, jumpa lagi di channel Sil Punya Hobi. Di episode sebelumnya, gue bahas soal perbedaan STO50 dan STO100. Perbedaan yang gue maksud di sini lebih ke pilih yang mana untuk sisi budgetnya. Nah, kali ini berdasarkan komentar dari Sobat Kontang, gue kepikiran kita bahas open class STO50. Kita coba sesuaikan dengan based on regulasi di Indonesia Open Class. Gua bakal kasihin satu kit Tamiya ini untuk satu orang pemenang. Caranya subscribe channel ini. Kita undi di 1000 subscriber. Nah, peraturan Indonesian Open Class itu bisa kalian download di IMI Mini 4WD. Main aja di Instagram IMI Mini 4WD. Di situ akan ada link untuk bisa mendownload peraturan nasional Indonesian Open Class untuk tahun 2024. Dalam peraturan Indonesian Open Class, gue singkat IOC ya, itu berisi dua bab utama. Bab pertama itu soal peraturan teknis bagian mobil Mini 4WD-nya. Lalu nanti ada bagian kedua, itu peraturan teknis perlombaan dalam Mini 4WD-nya. Kali ini kita akan bahas sesuai request-nya, yaitu peraturan teknis bagian mobil Mini 4WD. Jadi artinya bagian teknis itu adalah peraturan soal mobil Mini 4WD-nya, part-partnya, dan juga bagian-bagiannya apa saja yang boleh pakai original Tamiya ataupun aftermarket. Info tambahan peraturan Indonesian Open Class atau IOC ini itu sebenarnya diadopsi dari STO Japan Style yang sudah sering dijalankan di Indonesia ya. STO Japan Style yang standar Tamiya original, dan juga Tamiya Mini 4WD Jepang. Jadi itu diadopsi dan disusun sesuai kondisi di Indonesia, jadilah Indonesian Open Class. Kita mulai pada bagian pertama, yaitu bagian chassisnya. Bagian chassisnya ini boleh dimodifikasi, jadi bebas modifikasinya. Misalnya dari mesin belakang menjadi mesin depan atau sebaliknya. Terus misalnya ada di bagian dipotong ataupun dimodifikasi, itu bebas. Chassisnya bisa bebas dimodifikasi. Termasuk misalnya mau ditambahkan sistem suspensi seperti ini, kalau DMS chassis itu nggak ada masalah. Jadi untuk chassis itu bebas modifikasi. Syaratnya untuk chassis ini adalah dia wajib original Tamiya. Kemudian untuk bodi sebenarnya paling penting di bodi itu adalah dia terpasang pada mobilnya dan modifikasinya pun bebas. Untuk modelnya sendiri peruntukannya itu sangat bebas ya. Jadi misalnya bodi polos atau dicat atau seperti apa itu tidak ada masalah. Yang paling penting dia adalah nempel kepada mobil Mini 4WD-nya. Untuk partnya sendiri ini bisa ori maupun original Tamiya ya, ataupun aftermarket. Kemudian untuk bagian motor, IOC itu wajib masih pakai yang original Tamiya. Nah, untuk serinya sih semuanya bisa dipakai semua seri ya. Lalu yang paling penting adalah kalau di IOC itu wajib dicoak. Ini berbeda dengan Tamiya original 100 atau yang Tamiya Mini 4WD Jepang. Seingat gua, untuk dinamo mereka di luar itu nggak boleh dicoak. Catatan penting juga soal motor atau dinamo, tidak boleh ada modifikasi pada dinamo. Jadi ini nggak boleh dibongkar. Seperti modifikasinya itu ganti brusnya, kepala angkor, dan sejenisnya. Jadi murni hanya boleh di break in dan dicoak. Kemudian untuk gearnya sendiri wajib menggunakan gear maupun propeller dari Tamiya. Untuk ukuran gearnya pun itu mengacu kepada itu ya, tabel dari Tamiya yang seperti ini, tabel rasio. Nah itu mengacu pada gear rasio tersebut. Lalu kemudian untuk gear floating seperti itu, modifikasinya gear floating ataupun di dalamnya dipakaikan bearing, itu bisa digunakan juga di kelas IOC. Kemudian untuk ban dan velg itu bebas, bisa original Tamiya
ataupun bisa yang aftermarket. Bagian paling penting dalam IOC untuk velg dan ban itu adalah ukuran. Untuk lebar permukaan itu 8 mm, sedangkan untuk ukuran minimal bannya itu bisa 22 mm minimal dan maksimal 32,5 mm. Jadi untuk ukuran diameternya seperti itu. Jadi ada modifikasi misalnya di bubut atau dari ban ukuran large dibuat seukuran misalnya small misalnya gitu ya, dibuat tipis, itu nggak ada masalah. Modifikasi ban di kelas IOC cukup bebas. Untuk bearing rodanya sendiri ketebalan maksimalnya itu 2,5 mm. Lalu kemudian untuk roller, bearing, dan stabilizer itu bebas, bisa original Tamiya ataupun aftermarket. Untuk aftermarketnya sendiri yaitu yang menyerupai original Tamiya. Jumlah rollernya bebas, modifikasi pada bearing itu boleh dikasarkan, jadi bisa diamplas. Lalu kemudian untuk ukurannya sendiri itu ada toleransi 0,5 mm dari ukuran sebenarnya. Maksudnya seperti apa? Contoh misalnya ini roller 13 mm ya. Nah ini diameternya ini diperbolehkan 13 mm sampai mati, nggak ada baterainya. Sampai batas misalnya ini 12,5 mm ya. Oke, jadi 12,5 mm itu batas minimal roller yang dari 13 menjadi 12,5 mm. Kalau 12 mm, nah itu nggak boleh. Jadi harus dari 13 turun jadi 12,5 mm. 12,5 mm. Kemudian untuk tiangnya seperti tiang-tiang ini, tiang roller itu bebas, bisa aftermarket maupun bisa original Tamiya. Nah, kalau untuk tiangnya sendiri bebas juga ukuran yang mau dipotong misalnya supaya tidak membahayakan, tajam kan biasa kan kepanjangan, itu nggak ada masalah. Kemudian untuk stabilizer pun juga itu bebas, bisa pakai stabilizer yang model dari mana, dari Tamiyanya sendiri atau dimodifikasi. Contohnya kayak ini kan velg nih, dimodifikasi seperti ini. Kemudian untuk bumper, stay maupun rearnya itu bebas dari FRP ataupun dari karbon. Itu bebas dimodifikasinya, modelnya seperti apa, fiturnya seperti apa, disambung, digabung, itu bebas, modelnya seperti apapun juga. Ini di checkernya gini, ada fitur seperti ini. Jadi memang murni bebas. Yang paling penting, bumper dan untuk stay dan rearnya itu bisa pakai stay original Tamiya atau aftermarket. Memang sih kalau kelas open class ini yang bikin mahal itu ya bagian ini nih, modifikasi bagian sininya ya. Kemudian untuk mass dampernya dan weight balance itu bebas, bisa ori, bisa juga aftermarket. Untuk jumlahnya juga bebas. Nah, yang penting damper itu tidak boleh ditaruh di tiang sejajar dengan roller. Jadi misalnya nih di sini rollernya nih, di sini roller, terus kalian tambahin damper di sini. Nah itu nggak boleh. Kalau dampernya dipasang seperti ini, itu nggak ada masalah. Atau dipasang di sini dampernya, boleh, nggak ada masalah. Yang nggak boleh adalah sejajar dengan roller. Jadi damper dipasang di sini, itu tidak diperbolehkan. Lalu untuk baterainya itu wajib menggunakan jenis A2 atau AA ya. Lalu kemudian misalnya baterai cas itu kapasitas mAh-nya bebas. Cuman voltase maksimalnya itu 1,55 volt per baterai. Boleh pakai alkalin, kalau misalnya mau pakai baterai alkalin, tapi yang perlu diperhatikan adalah terminalnya. Jadi terminal di sini, terminal baterai dalam Tamiya-nya, itu masih wajib original Tamiya. Yang nggak kalah penting baterainya itu nggak boleh telanjang ya, jadi sebisa mungkin kondisi baterainya itu tidak telanjang. Ini kayak gini nih, harus hati-hati nih. Harus dibenerin. Jadi kondisi baterai tidak boleh ada telanjang-telanjang gitu, ada yang lepas dari bagiannya. Kenapa? Ya takut korslet aja. Ini kan kita masih pakai listrik-listrikan ya.
Nah, kalau diperhatikan banyak banget ya modifikasi yang dibebaskan dari kelas IOC. Semua modifikasi itu yang paling penting adalah dimensi. Jadi dalam IOC, dimensi itu ada syaratnya. Lebar mobil maksimum itu di bawah 105 mm, kemudian tinggi mobil itu keseluruhan itu di bawah 70 mm, panjang mobil keseluruhan di bawah 165 mm, ground clearance-nya, ground clearance yang ini itu minimum 1 mm, lalu kemudian berat mobil minimum termasuk baterai ya, itu 90 gram. Secara sederhana untuk kelas IOC, jadi dimensi harus masuk ke dimensi checker ini. Masih KW sih, tapi nggak apa-apa. Original Tamiya mahal dimensi checkernya. Jadi gini, nah ini masih masuk nih, karena dia bisa masuk, masih lebar, tingginya juga pas. Mungkin panjangnya aja yang pas-pasan banget nih. Tapi overall bisa masuk ke checker. Jadi itulah secara sederhana bahasan kita kali ini soal Indonesian Open Class. Untuk menjawab pertanyaannya, misalnya di STO50 part ori Tamiya itu yang mana aja, maka kalau kita lihat dari kita lihat dari aturan IOC Indonesian Open Class-nya, berarti yang wajib original Tamiya itu chassis, kemudian adalah mesinnya atau dinamo, terus terminal, kemudian gear setnya atau gear di dalamnya, lalu terakhir rem. Jadi remnya itu ternyata gue baru tahu, rem itu brake-nya itu masih harus original Tamiya. Nah, di luar part yang gue sebutin tadi, itu boleh replika atau sebut aftermarket atau non-ori. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Sobat Kelontang, part ori Tamiya yang harusnya ori di STO50, kalau sesuai regulasi yang tadi gue udah sebutin kan. Tapi kalau yang di luar regulasi itu, mana sih yang bagus untuk part ori? Kalau menurut gue, semuanya. Kalau punya duit mah mau main di STO50 ya udah STO 100 aja semua, kecuali satu, yaitu tiang. Kalau tiang menurut gua merek Tamiya itu nggak tahu ya, gua pengalaman gua itu lembek lah, jadi kayak gampang bengkok. Tapi kan karena yang tadi gue bilang kalau semuanya STO 100 nih ya mahal kan. Jadi kalau menurut gua part ori yang sebaiknya ya ada di STO50 itu kalau tahu gua yaitu shaft sih. Jadi shaft tuh kalau punya duit bagus tuh pakai hard shaft. Ya, cuman mahal juga hard shaft sekarang yang merek Tamiya. Itu bagus yang gue dengar dari sepuh-sepuh yang lain, sepuh-sepuh ya. Kedua, setahu gua yaitu ban. Jadi ban itu kalau yang aftermarket masih agak jauh, masih belum sebagus punya Tamiya deh, seingat gua ya. Jadi nanti koreksi aja kalau misalnya salah, tapi setahu gua ban-ban ini masih banyak yang pakai original Tamiya. Kalau velg itu oke. Velg itu sudah bisa lah, lumayan bisa pakai Project D, udah lumayan bagus dibandingkan yang ori Tamiya itu kan yang karbon lumayan mahal. Jadi kita pakai yang Project D atau yang aftermarket lainnya, tidak ada masalah. Nah, itu dari gua. Kalau dari Sobat Kelontang gimana? Jadi part yang di regulasinya itu boleh aftermarket, tapi sebenarnya lebih baik itu deh, lebih bagus pakai part ori Tamiya. Nah, itu boleh deh teman-teman Sobat Kelontang cantumkan di kolom komentar. Oke, itu aja dari gua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Sobat Kelontang semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!